Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inan Kito bersama saya Mira yang akan membahas mengenai prediksi soal SKB CPNS khususnya untuk tenaga pendidik ya atau guru. Nah, di sini yang akan disampaikan itu adalah mengenai pedagogiknya, karena yang di SKB untuk guru itu ada pedagogik dan profesional. Untuk kali ini saya akan membagikan materinya soal-soal tentang yang pedagogiknya. Kita membahas prediksi soal SKB-nya. Alangkah baiknya teman-teman untuk subscribe channel ini ya dan like video ini, karena selain bagian ini ada juga nanti bagian-bagian yang lainnya, kurang lebih ada 15 bagian, di mana tiap bagiannya itu terdiri dari 10 soal yang akan kita bahas sama-sama. Jadi diharapkan teman-teman stay tune terus di channel ini dan semoga SKB-nya nanti lancar dan memperoleh hasil yang maksimal. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Untuk membantu perkembangan peserta didik secara maksimal, guru dapat menggunakan strategi pembelajaran yang bersifat demokratis, salah satunya metode diskusi. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan diri siswa pada aspek, kita lihat pilihannya, A. Fisik, B. Emosi, C. Sosial, D. Kepribadian, atau E. Keagamaan. Silakan yang mau memikirkan jawabannya, silakan pause dulu, boleh? Oke. Ya, di sini ada strategi pembelajaran yang bersifat demokratis. Salah satunya metode diskusi. Nah, ini jawabannya adalah C ya, sosial. Nah, jadi aspek sosial yang dikembangkan melalui strategi pembelajaran demokratis. Karena metode diskusi ini tidak hanya mengembangkan diri siswa secara pribadi, tapi juga bagaimana siswa berinteraksi dengan teman-temannya. Selanjutnya, nomor 2. Menurut Piaget, ciri-ciri perkembangan intelektual siswa yang ditandai dengan kemampuan peserta didik dalam mengklasifikasikan objek pada tingkat dasar secara tunggal dan mencolok adalah tahap ya, A. Sensorik motorik, B. Praoperasional, C. Operasional konkret, D. Operasional formal, atau E. Operasional informal. Ya, jawabannya adalah B. Praoperasional, di mana ciri perkembangan intelektual siswa pada tahap praoperasional ini itu adalah meliputi yang pertama self-counter yang sangat menonjol, kemudian dapat mengklasifikasikan objek pada tingkat dasar secara tunggal dan mencolok ya, yang itu. Adapun yang ketiganya tidak mampu memusatkan perhatian pada objek-objek yang berbeda, mampu mengumpulkan barang-barang untuk kriteria termasuk kriteria yang benar, atau dapat menyusun benda-benda secara berderet tetapi tidak dapat menjelaskan perbedaan antara deretan. Selanjutnya, soal yang ketiga. Dalam proses pembelajaran di kelas, seorang guru mengidentifikasi kesiapan peserta didik, seperti tidak mengantuk di kelas, tidak mengalami gangguan panca indera, seperti telinga dan mata, tidak mudah lesu di kelas, dan sehat. Kesiapan proses pembelajaran yang dimaksud adalah ya, A. Kesiapan fisik, B. Kesiapan psikis, C. Kesiapan emosi,
D. Kesiapan kognitif, atau E. Kesiapan ekonomi. Ya. Oke, di sini siswa tidak mengantuk di kelas dan tidak mengalami gangguan panca indera. Tentunya ini merupakan kesiapan fisik. Ya, jawabannya adalah A, kesiapan fisik. Berikutnya, soal nomor yang 4. Menurut konsep mastery learning, kesulitan belajar siswa ditandai dengan A. Siswa mengabaikan dan lambat dalam melakukan aktivitas dan menyelesaikan tugas belajar. B. Siswa menunjukkan sikap yang kurang produktif dan kurang pantas. C. Siswa menunjukkan tingkah laku yang tidak mendukung dan tidak wajar. D. Siswa tidak dapat mencapai ukuran keberhasilan tingkat penguasaan minimal dalam pelajaran tertentu untuk periode pembelajaran tertentu. Atau E. Siswa tidak ada motivasi untuk belajar. Ya, di sini adalah konsep mastery learning atau konsep belajar tuntas. Nah, kesulitan belajar siswanya ditandai dengan jawabannya adalah D. Siswa tidak dapat mencapai ukuran keberhasilan tingkat penguasaan minimal dalam pelajaran tertentu untuk periode pembelajaran tertentu. Selain yang itu juga ada tanda kesulitan belajar yang lainnya pada konsep mastery learning ini, yaitu prestasi belajarnya jauh di bawah potensi yang diperkirakan lebih tinggi. Dan yang lainnya. Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Jika siswa terlihat bosan dan tidak antusias mengikuti pembelajaran, guru sebaiknya melakukan hal-hal berikut, kecuali A. Menggunakan pembelajaran berbasis game. B. Menggunakan pendekatan active learning. C. Melakukan pembelajaran di luar ruangan. D. Menyarankan siswa untuk menahan kebosanan. E. Memberikan humor yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Di sini kecuali ya, guru sebaiknya melakukan yang tidak boleh dilakukan ketika siswa terlihat bosan. Yang pertama, menggunakan pembelajaran berbasis game itu bisa dilakukan untuk menghilangkan kebosanan. Yang B, menggunakan pendekatan active learning, ya, jadi siswa lebih aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran sehingga tidak terlalu bosan. Bisa. Itu yang C, melakukan pembelajaran di luar ruangan, ya, dapat menghilangkan kebosanan. D, menyarankan siswa untuk menahan kebosanan. Jawabannya yang E, memberikan humor yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Ya, kecualinya itu adalah yang D, menyarankan siswa untuk menahan kebosanan. Nah, guru di sini tidak bisa langsung menyarankan siswa untuk menahan kebosanan karena pada dasarnya pada saat melakukan kegiatan pembelajaran pasti akan ada jenuhnya. Jadi guru harus kreatif bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya yang keenam, Ari dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas bersikap acuh tak acuh. Berikut ini yang sebaiknya dilakukan guru Ari adalah, ya, ketika siswa acuh yang harus dilakukan: A. Mengajak diskusi Ari secara personal untuk mencari solusi masalah. B. Mengelompokkan Ari dengan teman akrabnya. C. Memberikan tugas sesuai kemampuan Ari. D. Memberikan kesempatan Ari untuk menyelesaikan masalahnya. Atau E. Memarahi Ari yang acuh tak acuh. Ya, ketika ada siswa yang bersikap acuh tak acuh,
Guru sebaiknya melihat option yang A, mengajak diskusi Ari secara personal untuk mencari solusi masalah. Ya, yang B, mengelompokkan Ari dengan akrabnya, itu bisa mengubah tapi juga cenderung tidak ya. Jadi yang C, memberikan tugas sesuai kemampuan Ari, tidak ada tantangan, jadi kemampuan Ari akan ya stuck di situ. Yang D, memberikan kesempatan Ari untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, justru itu lebih ke pembiaran ya. Jadi guru harusnya lebih ke memotivasi. Yang E, memarahi Ari yang acuh tak asyik ini salah ya. Jadi yang lebih tepat jawabannya adalah yang A, mengajak diskusi Ari secara personal untuk mencari solusi masalahnya bersama-sama. Selanjutnya yang ke-7. Anggapan yang keliru atau miskonsepsi terkait siswa yang berbakat adalah ya, anggapan yang keliru. A, siswa yang berbakat berpikir lebih rasional. B, bakat dapat teraktualisasi tetapi juga dapat mati. C, siswa yang berprestasi adalah siswa yang berbakat. D, menilai bakat siswa dapat menggunakan beragam penilaian. Atau E, siswa bisa berbakat di beberapa hal. Ya, jawabannya adalah C. Siswa yang berprestasi adalah siswa yang berbakat. Nah, di sini anggapannya ya ada yang keliru atau miskonsepsi karena yang tidak berprestasi pun itu pasti memiliki bakat walaupun belum dioptimalkan ya. Selanjutnya nomor 8. Berikut ini adalah cara meningkatkan kemampuan siswa dalam hal kemampuan penalaran dan berpikir. A. Memberikan stimulan siswa dengan soal penalaran tinggi. B. Membiasakan siswa dengan soal-soal yang mengasah keterampilan berhitung. C. Membiasakan siswa untuk mengingat fakta. D. Membiasakan siswa untuk menyelesaikan masalah secara prosedural. Atau E. Ya, jawabannya adalah A. Memberikan stimulan siswa dengan soal penalaran tinggi. Karena dengan memberikan latihan atau soal-soal yang dengan penalaran tingkat tinggi, jadi siswa akan lebih terlatih sehingga kemampuan penalaran dan berpikirnya akan meningkat. Ya. Yang 9. Berikut ini merupakan cara yang dapat dilakukan guru untuk mencegah terjadinya tindakan amoral di kalangan siswa SMP. Kecuali ya, A. Guru terus menumbuhkan self-efficacy siswa. B. Guru menanamkan nilai-nilai keagamaan yang melarang tindakan amoral. C. Guru memberikan penjelasan kepada siswa akibat tindakan amoral. D. Guru menjelaskan dampak tindakan amoral bagi siswa, keluarga, dan masyarakat. Ya, jawabannya adalah yang A. Guru terus menumbuhkan self-efficacy. Asih memperoleh nilai yang rendah pada tes harian materi garis singgung lingkaran. Guru matematika Asih menemukan Asih tidak tepat memodelkan permasalahan dari gambar yang diberikan. Kesulitan belajar Asih adalah A. Memori, B. Reasoning dan logical thinking, C. Visual spatial relationship, D. Executive functioning. Ya, jawabannya adalah C. Visual spatial relationship, karena di sini kesulitan yang
dialami ASI itu adalah dalam memodelkan ya permasalahan ke gambar dari gambar yang diberikan. Di sini visual spasial mengenai keruangan ya, relasi. Terima kasih sudah nonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe, kemudian share ke teman-teman yang lain. Dan semoga apa yang kami tayangkan melalui video ini bermanfaat. Semoga bisa membantu teman-teman untuk belajar SKB lebih baik lagi dan memperoleh hasil yang lebih baik nantinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.